Don't try, jangan mencoba. Kalian pasti pernah berusaha mencoba untuk tidur, berusaha dan bergegas memaksa untuk terlelap dalam tidur, tapi malahan kita semakin sulit untuk tidur. Semakin kita mencoba memejamkan mata agar bisa tidur, semakin kita malah terbangun. Semakin kita mencoba untuk tenang, semakin pikiran kita mengembara kemana-mana. Semakin kita berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang liar itu, semakin pikiran kita tidak bisa diam. Jadi, kenapa itu terjadi? Akan tetapi, ketika kita mencoba untuk belajar atau melakukan sesuatu yang produktif, kita malah mengantuk. Ya, itulah paradoksnya, dan mungkin kita semua pasti pernah mengalaminya. Jangan mencoba. Mungkin judulnya sedikit kontroversial, tapi perlu ditekankan, ini bukan jalan hidup atau pola pikir yang membuatmu bisa tidur di tengah malam atau membuat pikiranmu bisa lebih tenang. Ini bukan ajaran meditasi yang membuatmu melepas semua keinginan diri untuk mengontrol aspek-aspek yang memang seharusnya mungkin lebih baik tidak kita kontrol. Ini hanya menjelaskan sudut pandang tentang bagaimana relaksasi dan sebuah kontrol diri harus dijalankan secara beriringan, dan efek dari berusaha terlalu keras cenderung tidak baik dan kurang menguntungkan. Seperti contoh dalam proses belajar kita menyetir kendaraan atau belajar mengemudi, kita akan berusaha mengontrol semua hal secara sadar. Tapi apa yang terjadi? Tentu saja tidak berhasil. Kita malah akan cenderung kaku dan melakukannya dengan serampangan dan berantakan tentu saja. Sama juga seperti ketika kita belajar berenang, semakin kita banyak bergerak, berusaha untuk mengapung dan gerak dengan gerakan yang diajarkan teman atau pelatih kita, semakin kita mencoba membawa kesadaran pada setiap gerakan, semakin itu semua akan menjadi berantakan. Kita akan semakin panik karena tenggelam sambil mendengar teman kita mengatakan rileks, tenang. Kita yang baru belajar pasti akan bingung dengan orang yang mengatakan rileks, tenang. Tapi itulah yang seharusnya terjadi. Kita seharusnya tidak berusaha terlalu banyak atau mengontrol semua hal. Ketika kita melakukan sesuatu dalam keadaan rileks, kita lebih bisa mengendalikan semuanya. Dan memang benar kata pelatih renang atau pengajar mengemudi, rileks, tenang. Seperti kata Mark Manson dalam bukunya yang bestseller, The Subtle Art Not Giving a Fuck, atau terjemahan dalam bahasa Indonesianya, seni bersikap bodo amat. Dia memberikan kata-kata menarik, yaitu menginginkan dan memaksakan pengalaman positif adalah pengalaman negatif, dan menerima pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Gagasan Law of Reverse Effort atau hukum usaha terbalik pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris yang bernama Aldous Huxley, yang menyatakan bahwa kita hanya akan mencapai taraf kemahiran dengan menggabungkan antara relaksasi dengan aktivitas. Semakin keras kita mencoba dengan kemauan sadar untuk melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan kita bisa berhasil. Ketertarikan dan usaha berlebihan. Kita semua tahu, ketertarikan atau passion adalah satu hal yang tidak bisa dipaksakan. Tidak ada yang bisa memilih untuk tertarik pada seseorang atau sesuatu. Ketertarikan itu terjadi begitu saja dan seringkali secara spontan. Meskipun hal ini generalisasi secara umum, tetapi kita bisa melihat polanya dimanapun. Contohnya, ketika kita mencari pasangan atau mengejar seseorang yang membuat kita tertarik. Semakin kita mengejar seseorang, semakin orang itu tidak akan melihat kita menarik. Tapi sebaliknya, jika kita berhenti mengejar, kita menjadi lebih misterius dan ketertarikan lebih mungkin terjadi. Berusaha terlalu keras seringkali menghasilkan sesuatu
yang tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Filsuf dan psikiater Viktor Frankl mengamati bahwa ketika kita terlalu fokus untuk mencapai hasil tertentu, kita akan menciptakan kecemasan antisipatif. Dalam banyak kasus, niat yang berlebihan ini membawa kita ke situasi yang ingin kita hindari. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, ada seorang penderita gagap yang dengan putus asa mencoba untuk tidak gagap. Tapi karena ia berusaha terlalu keras, bicaranya semakin terganggu karena ia cemas untuk tidak berbicara dengan gagap. Begitu juga dengan banyak hal lainnya. Jika kita terlalu berusaha untuk membuat diri sendiri menikmati keadaan, kita mungkin malah akan tidak menikmatinya. Karena jika kita terlalu terpaku pada hasil, keterpakuan itu sendiri menjadi tidak menyenangkan. Sekali lagi, usaha yang berlebihan pada hasil tertentu mengganggu kemampuan seseorang untuk tampil dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini bisa menjelaskan kenapa perfeksionis bisa merugikan seseorang dan mengurangi kemampuan seseorang dalam mengeluarkan hasil tertentu. Metode paradoxical intention dari Viktor Frankl. Viktor Frankl memberikan kita metode praktis yang disebut paradoxical intention. Metode ini dapat membantu kita melepaskan diri dari ambisi atau usaha yang terlalu berlebihan. Dengan kata lain, tidak mencoba terlalu keras. Dengan menerapkan paradoxical intention, kita menggeser paradigma dari menghindari hasil tertentu menjadi menginginkan hasil-hasil tersebut. Dengan menginginkan hal-hal yang sebelumnya kita coba hindari, kita menjadi lebih mungkin untuk terhindar oleh kecemasan, karena kita menghilangkan tekanan untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi, kita lebih mungkin bisa tertidur dengan menginginkan untuk tetap terjaga daripada kita terlalu keras mencoba untuk tertidur. Seperti contoh lagi dalam belajar mengemudi, yang bisa jadi menjadi pengalaman yang sangat frustasi karena membutuhkan banyak pelajaran dan banyak jam terbang untuk menguasainya. Bagi kebanyakan orang, bagi orang yang belum berpengalaman, mengendalikan kendaraan adalah tugas yang sangat tidak alami dan sangat rumit. Anda harus menginjak pedal berjumlah 3 yang berbeda untuk mempercepat, memperlambat, dan mengganti gigi. Dan Anda harus terus belajar untuk menggunakan spion untuk mengamati apa yang terjadi di sekitar mobil. Tampaknya hampir tidak mungkin untuk dikuasai. Namun, setelah sekian banyak latihan, Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda secara otomatis dan secara rileks atau tenang melakukan hal-hal tersebut yang sebelumnya terlihat sangat rumit ketika kita mencoba membawa kesadaran pada kegiatan tersebut. Mantan pemain basket Bill Russell yang menggambarkan flow state sebagai bermain dalam gerakan lambat atau slow motion. Dia menyatakan bahwa ia hampir bisa merasakan bagaimana permainan berikutnya akan berkembang dan di mana tembakan berikutnya akan diambil. Usaha sadar yang ditambahkan pada flow state membuat kita malah akan menjadi ragu-ragu. Itu sebabnya saat kita menjadi sadar bahwa kita berada dalam keadaan seperti itu, kita mulai mengintelektualisasi dan mencoba mengendalikannya. Yang terjadi adalah kita malah kehilangan flow state tersebut. Maka, banyak dari tindakan kita tampaknya muncul dari luar pikiran sadar kita. Psikiater dari Swiss bernama Carl Jung menyadari bahwa pikiran sadar kita hanyalah sebagian kecil dari pikiran penuh. Kita bisa membandingkan pikiran sadar dengan ujung gunung es, sementara pikiran bawah sadar adalah bagian besar dari ujung es yang terletak di bawah air, yang tak terlihat oleh mereka yang berada di atas permukaan. Oleh karena itu, menurut Carl Jung, psikis menghasilkan banyak proses bawah sadar yang tidak disadari oleh pikiran sadar kita. Demikian pula, Aldous Huxley membedakan antara kesadaran dan kesadaran pribadi. Dan dia mengatakan bahwa kesadaran pribadi yang rileks diperlukan untuk membiarkan diri yang lebih luas
atau kesadaran yang lebih besar untuk muncul dan mengambil alih suatu kegiatan. Kesadaran pribadi adalah semacam pulau kecil di tengah-tengah wilayah kesadaran yang sangat luas. Yang harus rileks adalah kesadaran pribadi. Diri yang terlalu keras, diri yang berpikir bahwa ia tahu segalanya. Aldous Huxley. Ketika seseorang bertanya kepada penulis terkenal Charles Bukowski bagaimana ia menulis dan menciptakan karya-karya terbaiknya, ia menjawab, "No, you don't try." Tidak, kamu tidak mencoba. Jalan tengah. Semakin kita mencoba berbagai hal dan hanya fokus pada hasil yang kita inginkan, seringkali semakin buruk hasil yang akan kita dapatkan atau semakin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semakin kita mengejar seseorang yang kita inginkan, semakin mereka jauh dari kita. Semakin keras kita mencoba menjual sesuatu, semakin sedikit barang yang akan terjual. Tapi tetap saja, jika kita tidak bertindak sama sekali atau tidak melakukan apapun, kita juga tidak akan memperoleh hasil. Jadi, kita harus mencari jalan tengah antara tindakan dan tidak bertindak. Mencari jalan tengah antara berusaha keras secara sadar dan membiarkan pengalaman-pengalaman atau hal-hal lain yang terjadi dengan sendirinya. Di satu sisi, berusaha secara sadar diperlukan untuk mengembangkan keterampilan kita. Kita perlu berlatih, belajar, berpikir, memahami, dan menganalisis. Dan di sisi lain, ketiadaan kesadaran penuh dan aktivitas intelektual nampaknya diperlukan untuk membiarkan keterampilan yang dikembangkan muncul secara alami. Kita harus menenangkan pikiran dan menyingkir dari jalan kita sendiri agar bisa tampil secara lebih optimal. Menggabungkan relaksasi dengan aktivitas. Seperti yang ditulis Aldous Huxley yang mengambil contoh guru piano, ia selalu mengatakan relax, relax. Tapi bagaimana bisa relax saat jari-jari Anda meluncur di atas tuts? Namun mereka harus tetap relax. Guru menyanyi, pelatih golf mengatakan hal yang sama persis. Dan di bidang latihan spiritual, kita menemukan bahwa orang-orang yang mengajarkan doa mental juga melakukan hal yang sama. Kita harus melakukan relaksasi bersamaan dengan aktivitas. Flow state tampaknya disertai dengan kejernihan mental dan keseimbangan. Menurut pengalaman orang-orang yang mengalaminya, ketika atlet, musisi, penyanyi, pembalap Formula One, dan seniman bela diri mengalami keadaan flow state, mereka tidak merenung, khawatir, analisis, mengintelektualisasi, atau berpikir tentang langkah berikutnya. Mereka hanya mengalir bersama dengan jalannya pengalaman dan seolah-olah mereka adalah jalan itu sendiri. Jadi secara paradoks, kinerja optimal membutuhkan kita untuk rileks, berhenti mencoba terlalu keras, dan membiarkan aktivitas kita muncul dan terjadi secara otomatis. Atau yang seperti dinyatakan oleh Lao Tzu, bisakah Anda tetap tenang sampai tindakan yang tepat terjadi dengan sendirinya? Sekali lagi, ini bukan sebuah pola pikir, jalan hidup, atau keyakinan. Ini hanyalah perspektif yang menawarkan untuk tidak berusaha terlalu keras dan membiarkan semua terjadi secara lebih rileks dan tenang. Dan ini bukanlah sebuah jawaban, melainkan pertanyaan. Ini bukanlah sebuah kesimpulan akhir, tapi ruang diskusi. Jadi, mari kita berdiskusi bersama-sama dan sampai jumpa di video selanjutnya.